Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 7 dengan saya sendiri Rizky Esliani dengan NPM C1C021020 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Wika Febriana dengan NPM C1C021023. Perkenalkan, nama saya Wike Fiadula Helmalianisa dengan NPM C1C021069. Perkenalkan, nama saya Tria Adenesianturi dengan NPM C1 C021101. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 akan mengerjakan soal yang telah diberikan kepada kelompok kami, di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami mendapatkan soal yaitu untuk menyusun statement of cash flow untuk tahun 2021 dengan menggunakan indirect method dan juga direct method dari Winners Edge Sporting Goods Incorporation. Nah, di soal ini sendiri sudah disajikan laporan posisi keuangan kooperatif per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020. Di mana dari laporan posisi keuangan kooperatif ini akan digunakan untuk menentukan perubahan saldo untuk membuat laporan arus kasnya. Selain daripada laporan posisi keuangan, di sini juga telah disajikan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, di mana laporan laba rugi ini kita perlukan untuk menyusun statement of cash flow. Nah, untuk laporan laba rugi ini sendiri yang diperlukan itu adalah laporan yang pada tahun berjalan, yaitu di sini pada tahun 2021. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyusun statement of cash flow, baik menggunakan indirect method ataupun direct method ini adalah yang pertama itu menentukan perubahan saldo atau membuat perubahan saldo. Nah, pada kesempatan kali ini perubahan saldo akan dijelaskan oleh teman kita Wika Febriana. Kepada Wika dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan menghitung perubahan saldo per 31 Desember tahun 2021 dan 31 Desember tahun 2022. Untuk cara menghitung perubahan saldo ini, kita perlu mengurangi saldo tahun 2021 dan saldo tahun 2020. Misalnya, dapat kita lihat di sini, saldo cash sejumlah 464.100 dan saldo pada tahun 2020 395.800. Saldo tahun 2021 dikurang dengan saldo tahun 2020 ini kita mendapatkan selisih sejumlah 68.300 yang di mana disebut dengan perubahan saldo. Dan untuk menghitung seterusnya, kita tinggal mengurangi saldo tahun 2021 dikurangi dengan saldo tahun 2020. Nah, di sini dapat kita lihat ada yang beda, yaitu akumulasi depreciation equipment. Untuk akun akumulasi ini, dia dapat kita lihat di situ ada minus. Untuk minusnya tidak berpengaruh, karena ini hanya sebagai tanda bahwa dia itu sebagai pengurang dari akun equipment. Untuk penjumlahannya sama, yaitu saldo tahun 2021 dikurang dengan saldo tahun 2020. Begitupun seterusnya. Jadi, untuk minusnya itu tidak berpengaruh. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi adalah pengerjaan dari perubahan saldo di mana dapat kita simpulkan bahwa perubahan saldo itu kita dapatkan dari saldo daripada pada tahun 2021 dikurangi dengan 2020. Nah, setelah melakukan ataupun mengerjakan perubahan saldo, kita bisa langsung masuk ke laporan arus kas untuk indirect method. Nah, pada laporan arus kas indirect method ini, kita itu mengerjakannya sesuai dengan laporan laba rugi, di mana perbedaannya ini terdapat pada arus kas operasi, yang di mana
yang sebelumnya ini berbasis accrual. Nah, kita harus mengubahnya menjadi cash basis. Jadi kas bersih, laba bersih itu harus kita ubah menjadi kas bersih dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, langsung saja yang pertama itu ada laba bersih. Nah, laba bersih ini memiliki nilai 180.600, di mana laba bersih ini kita dapat dari net income. Bisa kita lihat net income-nya pada soal. Nah, net income di sini ada 180.600. Net income inilah yang akan kita ubah menjadi kas bersih dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Baiklah, kembali lagi ke laporan arus kasnya. Nah, di sini penyesuaian yang pertama adalah beban depresiasi. Kita ketahui bahwa 180.600 ini kita peroleh setelah diakumulasikan ataupun dikurangkan dengan beban depresiasi pada soal tadi sebelumnya, dan ini tidak boleh dilakukan ketika kita menghitung laporan arus kas atau menyusun laporan arus kas dengan indirect method, karena harus berbasis cash basis. Jadi beban depresiasi ini harus kita masukkan lagi dengan menjadi penambah, yaitu sebesar 26.000. Untuk selanjutnya adalah keuntungan dari penjualan investasi. Nah, keuntungan dari penjualan investasi ini bisa kita lihat di laporan laba rugi. Yaitu pada gain on sale of investment, yaitu sebesar 12.000. Dan pada laporan arus kasnya ini menjadi pengurang. Nah, selanjutnya itu adalah penyesuaian untuk peningkatan saldo piutang, di mana pada peningkatan saldo piutang ini, karena uangnya belum kita terima, maka ini akan menyebabkan arus kas di perusahaan kita itu menurun. Oleh karena itu, menjadi pengurang, yaitu sebesar minus 17.500. Untuk selanjutnya adalah peningkatan saldo persediaan. Nah, untuk peningkatan saldo persediaan ini diambil dari inventories dalam perubahan saldo tadi. Nah, di mana kita tahu nilainya di sini adalah sebesar 27.100. Dan 27.100 ini dalam laporan arus kas ini menjadi pengurang. Untuk yang selanjutnya adalah peningkatan saldo utang dagang. Peningkatan saldo utang dagang ini diambil dari account payable di perubahan saldo juga. Di mana nilainya di sini account payable itu adalah sebesar 18.200. Nah, pada laporan arus kas ini menjadi penambah karena ini menyebabkan liabilities atau ekuitas itu meningkat. Jadi dalam laporan arus kasnya menjadi penambah. Untuk yang selanjutnya adalah penurunan saldo accrued expense. Nah, ini juga bisa kita lihat di perubahan saldo yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, di mana pada accrued payable ini nilainya itu adalah minus 4.900, dan pada laporan arus kas ini juga menjadi pengurang karena ini menyebabkan liabilitas atau ekuitasnya menurun. Jadi pada laporan arus kasnya itu menjadi pengurang. Nah, setelah melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengubah laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi ini sendiri, selanjutnya adalah
kita akan menjumlahkan mulai dari laba bersih dan sampai ke penurunan saldo accrued expense. Dan di sini kita dapat nilainya yaitu sebesar 163.300, di mana 163.300 ini kita sebut sebagai kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Nah, untuk selanjutnya adalah aktivitas investasi. Dari aktivitas investasi ini, yang pertama adalah penjualan investasi jangka panjang. Nah, di sini bisa kita lihat di perubahan saldo. Di mana investment di sini bernilai 120.000 atau minus 120.000, dan ini kita jumlahkan dengan keuntungan dari investment tadi sebesar 12.000. Jadi di sini kita dapat totalnya itu 132.000. Untuk yang selanjutnya adalah pembelian tanah. Nah, pembelian tanah ini bisa kita lihat pada perubahan saldo lagi. Pada perubahan saldo kita lihat itu nilainya adalah 160.000. Nah, pada pembelian tanah ataupun land itu sendiri, itu menyebabkan kas berkurang, dan dengan adanya kas berkurang maka arus kas itu menjadi keluar. Nah, dan pada laporan arus kasnya ini menjadi pengurang, yaitu sebesar 160.000, minus 160.000. Yang selanjutnya adalah pembelian equipment. Nah, untuk pembelian equipment ini juga sama, yaitu menjadi pengurang sebesar minus 120.000. Bisa kita lihat juga di perubahan saldo tadi. Nah, di sini kita bisa lihat equipment yang yaitu bernilai sebesar 120.000. Kembali lagi ke laporan arus kasnya. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan dari penjualan investasi jangka panjang, pembelian tanah, dan juga pembelian equipment. Dan kita mendapatkan nilai sebesar minus 148.000. Nah, minus 148.000 ini merupakan ataupun kita sebut dengan kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi. Untuk selanjutnya adalah ini aktivitas terakhir dalam laporan arus kas indirect, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk yang pertama itu adalah penerbitan saham biasa. Nah, untuk penerbitan saham biasa ini bernilai 105.000, bisa kita lihat dari perubahan saldo. Nah, 105.000 tadi kita dapatkan dari share capital ordinary, di mana nilainya adalah 15.000 ditambah dengan 90.000 dari share premium ordinary. Berikutnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pembayaran dividen. Nah, pada pembayaran dividen ini itu berjumlah minus 52.000. Karena di sini dari soal kita lihat, dari soal ada pada catatan tambahan, yaitu pada pembayaran dividen sebesar 56.000, dan juga dari peningkatan dividen payable. Jadi kita kembali lagi ke laporan arus kasnya. Jadi didapat nilai sebesar minus 52.000 untuk pembayaran dividen. Nah,
Dari arus kas aktivitas pendanaan ini kita kembali jumlahkan dan kita mendapatkan nilai sebesar 53.000. Di mana 53.000 ini kita sebut dengan kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kenaikan kas bersih untuk tahun 2021. Untuk kenaikan kas bersih pada tahun 2021 ini bisa kita lihat di perubahan saldo. Nah, pada perubahan saldo ini di akun cash, bisa kita lihat di sini perubahan saldonya adalah 68.300. Selanjutnya, ini adalah kas awal periode 1 Januari 2021, yaitu sebesar 395.800. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kas pada akhir periode, yaitu 31 Desember 2021, yaitu sebesar 464.100. Jadi inilah dia penyusunan daripada laporan arus kas untuk metode indirect. Nah, yang selanjutnya langsung masuk ke perhitungan untuk menyusun laporan arus kas direct. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan untuk perhitungan direct method. Yang pertama itu kita harus menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Nah, untuk menghitung kas yang diterima dari pelanggan ini kita harus mengurangi sales dengan peningkatan akun receivable. Sales itu didapat dari soal yaitu sebesar 1.580.500. Kemudian dikurangi dengan peningkatan akun receivable yang terdapat pada perubahan saldo. Nah, 17.500. Kemudian didapatlah kas yang diterima dari pelanggan yaitu sebesar 1.563.000. Selanjutnya kita akan menghitung kas yang dibayarkan untuk supplier. Yang pertama itu kita harus menghitung pembelian untuk tahun 2021. Nah, untuk menghitung pembelian tahun 2021 ini kita menjumlahkan cost of merchandise sold yang terdapat di soal sebesar 957.300. Kemudian ditambahkan dengan peningkatan inventories yang terdapat di perubahan saldo sebesar 27.100. Nah, selanjutnya didapatlah pembelian selama tahun 2021 sebesar 984.400. Nah, yang kedua, kita harus menghitung kas yang dibayarkan pada supplier, yaitu kita mencantumkan pembelian selama tahun 2021, yaitu sebesar 984.400 tadi, kemudian dikurangkan dengan peningkatan akun payable yang terdapat di perubahan saldo, yaitu sebesar 18.200. Nah, dikurangkan 984.400 dikurangkan dengan 18.200. Itu didapatlah kas yang dibayarkan pada supplier itu sebesar 966.200. Nah, selanjutnya kita menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Nah, di sini untuk menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi ini kita cantumkan beban operasi yang terdapat di soal. Nah, ini sebesar 355.400. Kemudian kita kurangkan dengan beban depresiasi. Beban depresiasi ini didapat dari perubahan saldo
sebesar 26.000, kemudian ditambah dengan penurunan accrued expense yang terdapat di perubahan saldo juga bisa kita lihat. Namun sebagai penambah, nah kemudian kita jumlahkan kas yang dibayarkan untuk beban operasi itu sebesar 334.300. Selanjutnya kita harus menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Nah, untuk menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak ini, kita dapat mencantumkan beban pajak penghasilan yang terdapat di soal, yaitu sebesar 99.200. Nah, kas yang dibayarkan untuk pajak itu sebesar 99.200. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi adalah perhitungan untuk direct ataupun perhitungan untuk kita menyusun arus kas dengan menggunakan direct. Nah, yang selanjutnya kita langsung masuk ke laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung atau direct method, yang mana pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh teman kita Tria. Kepada Tria dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk laporan arus kas dengan direct method, itu dapat dilakukan dengan menghitung selisih antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas untuk aktivitas operasionalnya. Nah, tadi dengan metode indirect method dijelaskan bahwa kita perlu mengubah laba bersih berbasis akrual menjadi kas bersih dengan melakukan penyesuaian. Nah, dengan metode langsung, kita tidak perlu melakukan penyesuaian, tetapi dengan menghitung selisih antara pengeluaran dengan penerimaan untuk aktivitas operasional. Nah, di mana arus kas dari aktivitas operasionalnya itu yang sudah kita hitung dengan perhitungan sebelumnya, yaitu penerimaan kas dari pelanggan sebesar 1.563.000, itu yang sudah kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk kas yang dibayarkan kepada pemasok atau kas yang dibayarkan kepada supplier sebesar 966.200. Kemudian kas yang dibayarkan untuk beban operasional sebesar 334.300 dan pembayaran kas untuk pajak sebesar 99.200. Nah, kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional itu sebesar 163.300 yang hasilnya juga sama dengan laporan arus kas dengan menggunakan indirect method. Kemudian untuk aktivitas investasinya itu sama dengan metode indirect method. Jadi kalau sudah dapat metode indirect methodnya atau metode tidak langsung, kita untuk melakukan penyusunan metode direct atau metode langsung, kita bisa tinggal copy paste saja untuk aktivitas operasional, untuk aktivitas investasinya. Kemudian untuk aktivitas pendanaannya juga sama. Kita tinggal melakukan copy paste saja. Kemudian untuk kenaikan kas bersih untuk tahun 2021 itu sebesar 68.300. Kas awal periode 1 Januari 2021 sebesar 395.800. Kemudian kas pada akhir periode 31 Desember 2021 sebesar 464.100. Nah, nilai ini nanti harus sama dengan saldo kas per 31 Desember 2021. Demikian laporan arus kas menggunakan direct method. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, tadi merupakan laporan arus kas dengan menggunakan direct method, di mana kita ketahui dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang menjadi pembeda antara direct method ataupun indirect method itu berada pada aktivitas operasinya. Nah, tadi itulah dia penjelasan kami ataupun pengerjaan kami mengenai statement of cash flow dengan menggunakan direct dan juga indirect method dari kelompok 7. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.